Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qulullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aktiru hadhihi ladzati 'anil maut. Rawahu Tirmidzi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jami'il asatidatul kiram, seluruh guru yang hadir, yang nggak atu-atu saya sebutin ya, maafin ya, udah ketelatan saya datang, maafin. Juga seluruh jamaah, tak lupa sahibil bait sekeluarga, sahibil musibah daripada keluarga almarhumah Ibu Tiah binti Bonet, yang ini adalah malam yang ketujuh. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa dalam kesabaran dan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan buat almarhumah Ibu Tiah binti Bonen, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya rodoh min riyadil jinan. Seingat saya, beliau itu waktu saya ngaji di sini nggak pernah libur. Seingat saya, karenanya insya Allah orang yang banyak ngajinya banyak pahalanya. Orang yang banyak ngajinya insya Allah banyak didoain sama teman sepengajiannya. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Kita khususkan Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan doa kita dijabah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah karena kita masih dikasih nikmat yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehariban baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang jarang banget basa-basinya itu Israil datang tepat waktu. Karena memang Allah sudah nyatakan wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika seseorang sudah ada pada waktu yang ditentukan oleh Allah, kapan, dimanapun, bersama siapapun, tak pandang kondisinya seperti apapun, gak peduli dia punya harta sebanyak apapun, jabatannya setinggi apapun, gelarnya sebererot apapun, ketika Allah panggil maka pasti orang itu tidak bisa mengatakan entar dulu. Sebab kematian itu pasti datangnya. Hanya saja banyak manusia yang belum pasti punya amalnya. Pasti dia datangnya, pasti dia hadirnya, tapi banyak manusia yang belum pasti punya bekal atau tidaknya. Padahal Allah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita. Bahkan ketika kita baru dilahirkan, bahkan belum sempat kita dilahirkan dalam perut ibu kita, nih hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan orang kita biasanya ada acara 4 bulan, ada acara 7 bulan,
lahir diakikahkan, bahkan baru lahir diazankan dan diiqamahkan, kemudian diakikahkan, kemudian dihidupkan sunnah-sunnah untuk si anak tumbuh dewasa, dia dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dekat dengan Allah. Makin tumbuh dia dewasa, seharusnya makin dekat dengan Allah. Namun kenyataannya, hadirin yang dirahmati Allah, ketika umur masih terus dikasih, nikmat masih terus dirasakan, yang ada suka lupa kepada Allah. Sehat yang Allah kasih, kita ingat, saya sering ingetin, kita makan baca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzab. Padahal urusan makan nih, saya sering bilang, kita urusan makan tapi di bawah-bawah wakina ada benar. Urusan makan ada neraka-nerakanya itu doa. Padahal urusannya makan. Kenapa neraka di bawah-bawah itu urusan makan doa? Karena sebetulnya Allah bahkan sehat kita, bahkan hidup yang Allah berikan kepada kita, wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh dewasanya dia dengan sehat, makannya dia, minumnya dia, melakukan apapun yang dilakukannya, ini semata-mata seharusnya digunakan untuk ubudiyah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, mau mahdoh, mau ghairu mahdoh, mau yang hablu minan nas, mau yang hablu minallah, semuanya sama, liridha'illahi ta'ala, untuk mencari mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berbangga diri kita ketika kita masih merasa muda, saya mati belakangan. Ketika kita merasa gagah, saya yang gagah, mati belakangan. Ketika yang kaya menganggap bahwa gampang, mati gua pasti paling belakang. Malaikat nyampe gosok, kata si kaya nih hadirin. Tapi ketika seseorang sudah ditentukan ajalnya, udah nggak pandang mau dia muda, tua, siapapun dia yang didatangi malakul maut, pasti mati. Tinggallah kemudian ketika seseorang sudah dicabut nyawa, rohnya berpisah dari tubuhnya, dia masuk jembatan. Ulama katakan kematian adalah jembatan di antara hidup dunia yang fana ini. Kubur adalah jembatan untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal nanti. Ketika setiap kita sudah tercabut nyawanya, ketika kita sudah menemukan ajal, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi orang yang ditinggal, ada yang nangisnya Masya Allah, merasa sangat-sangat kehilangan kita. Dia meninggal dunia, yang nangisin banyak. Ya Allah, kenapa sih udah meninggal aja? Kenapa sih udah pergi duluan? Kenapa ini dan itu? Orang baik nih biasanya tandanya dia meninggal, yang nangisin banyak. Orang yang hidupnya nggak benar, tengik dia punya lagu waktu hidup. Banyak kelakuannya yang nggak bagus, hadirin yang dirahmati Allah, mati yang nangis mendikit, bentaran doang. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, mati juga. Ya. Sebab apa? Ketika hidup dia nggak pernah dia berbuat baik pada orang lain, maka pantas ada orang bilang hidup itu atau orang mati itu pilihannya dua, dia yang istirahat apa orang yang hidup yang istirahat. Orang yang mati baik, dia ketika meninggal dunia kehidupannya baik, ini orang istirahat berarti. Orang yang kehidupannya tidak baik waktu hidup mati, orang yang hidup pada istirahat. Kenapa? Alhamdulillah dia mati juga akhirnya. Aman kampung kita, ayam masih utuh, burung masih ada. Nih hadirin, ya, buah kagak pada hilang.
Sendal masih awet nih. Pas ada dia, ya Allah ya Rabb. Sendal tinggal separuh. Buras apa kok di pembatangan dia nih? Ya Allah. Mungkin tulisannya bukan innalillah, itu tulisannya itu alhamdulillah rabbil alamin. Inna a'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kematian sengaja Allah simpan waktunya, tidak diketahui oleh siapapun. Kalau saja kematian bisa diketahui oleh siapapun, wah surga penuh hadirin, neraka sepi. Di masjid musola ngumumin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah 2 hari lagi akan meninggal Bapak Anu bin Anu, 2 hari mau meninggal udah diumumin. Nih bapak yang diumumin pasti taubat bener. Gua gulir aja dari Masjid Al Muhajirin lagi dekat bandar ngumuminnya, masya Allah. Udah pasti kita pas dengar kalimat begitu lagi main gaptek berhenti. Udah gua ngasih dulu, emang apa lu nggak dengar pengumuman gua tadi 2 hari lagi? Hadirin, ya Allah. Andai pengumuman itu, kematian itu tidak dirahasiakan, ada pengumumannya dulu, enak hadirin. Kalau ada pengumuman dulu, wah nyaman hidup kita, barter aja terus. Kalau ada pengumuman berhenti, cari jodoh yang banyak. Ada pengumuman masuk, sengklek. Ya Allah, ya Allah. Ketika Allah rahasiakan itu, untuk apa gunanya? Maka Nabi SAW katakan, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu dimanapun kau berada, bertakwalah kamu kapan dan dimanapun kau berada. Takwa. Makanya jangan pernah coba-coba urusan kejelekan. Kita berangkat salat Jumat, masya Allah, pakaian udah bagus, pakai harum-haruman, baju serba putih, pici baru, bawa sejadah 2 lagi. Ya Allah ya Rabb, berangkat salat Jumat paling dulu, karena merasa dia istiqomah setiap Jumat di depan mulu. Satu ketika dia kepengen banget rasanya maksiat. Kali kalau maksiat sekali semangat ibadah makin jadi. Ini hadir. Pas pulang, masya Allah, lihat sendal. Ya, lihat sendal. Sendal gua bagus, mana ada sampah. Yang sebelahnya masih bagus benar. Mau diambil takut dosa. Tapi karena ada dorongan tadi, sekali dosa nggak apa-apa, ibadah lebih semangat lagi. Orang kalau berbuat dosa katanya begitu. Kalau dosa dikit, nggak istighfarnya lebih banyak lagi kan katanya. Sekali waktu dia baru pakai itu sendal orang dicomot, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel ngintilin di belakang. Ngapain loh? Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebentar dia coba untuk maksiat, Israel ngintip dia, misalnya waktunya itu adalah waktu kematiannya. Kira-kira ini orang mati syahid apa mati sangit? Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah coba-coba berangkat ngaji berangkat yang benar. Naik motor mata ke depan, umpuan lewat jangan dilihatin. Ototinmu. Sayang. Ya Allah ya Allah. Mulut astagfirullahaladzim, mati alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Enggak usah dicampur-campur, yang benar udah benar aja terus. Benar aja kita. Satu perjalanan kebaikan baik terus. Cuman memang kadang-kadang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, godaan kebaikan itu pasti ada saja. Kita datang tahlil, ya tujuannya baik tahlil. Tujuh hari kita baik datang, masya Allah, alhamdulillah bisa hadir 7 hari. Doain orang yang sudah meninggal dunia. Baca Yasin, baca tahlil, tahmid, tadzkir, doa, ya Allah, alhamdulillah, ikhlas. Sudah ikhlas. Ada pengumuman. Karena guru kita belum sampai, sabar dulu ya, nih hadirin. Mulai hati langsung dia jadi lama ini. Iya nggak? Iya nggak? Bukan tahlil di sini. Ya, bukan di sini. Karena guru kita belum sampai, kita tunggu dulu bentar tuh. Tadi udah ikhlas banget tuh.
Lu pakai telat lagi datang ini. Hadirin rahmati Allah subhanahu. Mau mati sampai akhir terus nemenin kita. Jangan sampai dikit kita punya amal. Tuh, pulang nggak bawa apa-apa kita sia-sia. Ya Allah, berkat di dirinya. Mikirnya ada macam-macam kita kadang, ya Allah lama bulu kering ini. Mulut kan berkat. Ya Allah, hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal melakukan kebaikan apapun kebaikan itu gunanya adalah untuk bekal kita nanti di kehidupan yang lebih kekal. Mana kehidupan yang lebih baik? Akhirat. Walal akhiratu khairum apa? Walal akhiratu khairul laka minal. Kehidupan akhir itu lebih baik. Kehidupan akhirat itu jauh lebih nikmat ketimbang kehidupan ini. Bahkan Nabi menggambar, hadirin yang dirahmati Allah, orang yang hidup di dunia itu ibarat orang yang mampir doang. Hadirin, orang yang hidup di dunia itu orang yang mampir doang. Yang namanya mampir lama apa enggak? Bentaran, hadirin. Orang yang mampir cuma sebentar, sebab ketika dia mampir masih akan ada perjalanan ke depan. Orang yang ditakdirkan oleh Allah, yang dikasih kesempatan hidup oleh Allah, ada dia di dunia, hakikatnya dia cuma mampir, semampirnya dia gunakan dengan sebaik mungkin. Orang mampir kudu benar, hadir mampir ke rumah orang, gunakan dengan sebaik mungkin. Kok punya kopi mau lalu benar hadir, pura-pura megang perut tuh apa yang nasi kok ada wali kagak pergi nih kita nih hadir. Ngapa sih nggak pergi? Dompet tinggalan, dompet ketinggalan. Emang duit ada duit agak kan, makanya saya tinggal. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan, ketika seseorang mampir di rumah seseorang, silaturahmi dia bukan sekedar ngopi, bukan sekedar makan, ambil kemanfaatan ilmu di dalamnya. Kalau tidak bisa, dia berikan ilmu di dalamnya. Nih, orang yang begini berarti orang yang menyiapkan diri untuk perjalanan selanjutnya. Orang yang ketika diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, dia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Segala ibadah dia lakukan. Sholat yang paling penting dia istiqamah di dalamnya. Sedekah dia lakukan. Sholat sunnah, perkara sunnah dia hidupkan. Maka orang ini adalah orang yang siap untuk menghadapi kematian. Tapi sebaliknya, orang yang nggak pernah siap dengan kematian adalah orang yang merasa bahwa kehidupan ini adalah sebuah kenikmatan. Nih hadirin, lihat para wali Allah. Kalau kita buka sejarah para aulia ilah, mereka menjadikan dunianya cuma sebentar untuk mereka. Sebagian kita tidur 8 jam, 10 jam, 12 jam, 5 jam. Mereka tidurnya sedikit, digunakan untuk bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada sebagian para wali yang kurang bangunnya, tidurnya kebanyakan. Yang tidurnya kebanyakan, akhirnya mereka minta sama Allah obat yang bisa bikin melek mata mereka. Apa? Kopi. Hadir. Saya nggak minta sebenarnya. Wali. Wali dia minta kepada Allah agar apa? Makin melek dia punya mata, makin segar dia kehidupannya, supaya apa? Berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini semakin kuat. Kopi gunanya untuk nguatin zikir, bukan untuk nguatin ngobrol. Ngobrol, kopi hampir 4 kali nambah. Zikir kagak. Ngobrolin dia dong, hadirin rahmat Allah subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu penting hidup yang singkat Allah kasih kepada kita.
Berapa banyak orang yang ketika sudah dimatikan oleh Allah mereka berharap hidup. Orang yang sudah dimatikan oleh Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bahkan ada orang yang sudah tidak lagi dikasih kesempatan hidup oleh Allah ketika mereka meminta kepada Allah, ya Allah bangunkan saya sebentar saja hanya untuk sekedar melakukan satu rakaat. Ya Allah bangunkan saya untuk sekedar mengucapkan tasbih, sekedar beristighfar satu kali saja. Ya Allah berikan kesempatan kepada saya hanya untuk satu kali bersedekah wa akum minas salihin, agar saya menjadi orang yang saleh. Kata Allah, sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka sebagian mereka, ya laitani kuntu turaba. Kalau memang sudah tidak ada kesempatan, kalau begitu ya Rabb, jadikan saya debu saja. Sebagian mereka orang yang kelak masuk ke dalam nerakanya Allah, mereka lebih memilih menjadi debu dihancurkan. Sebab apa? Sebab ketika menjadi debu hanya berterbangan tanpa merasakan siksa. Tapi orang-orang yang ternyata Allah kasih dia masuk ke dalam nerakanya Allah, na'udzubillahi min dzalik, diceritakan hadirin yang dirahmati Allah, 7 hari pertama siksanya serba berbeda, variatif dia punya rasa. Masya Allah. Semakin hari bertambah, 1 hari pertama, kedua, ketiga, 4 sampai 7 hari Allah kasih dia siksa-siksa yang berbeda setiap hari. Kalau hidupnya itu enggak benar. Tapi subhanallah, orang yang hidupnya baik, ketika Allah kasih kesempatan umur kepadanya, dijadikan anak keturunannya salihin salihat. Ketika dia meninggal dunia, disambut dia oleh malaikat rahmat, disambut dia oleh malaikat kasih sayang, dihantar dia ke tempat yang paling baik ketika kita sudah mengantar di kubur. Maka subhanallah, dia ditegur, disapa dia dengan sapaan yang baik. Orang yang baik jarang ditanya-tanya hadirin ya. Orang yang baik insya Allah jarang ditanya. Orang kalau selingat celinguk di kampung kita nih, orang selingat celinguk aja termundar mandir ke sono ke sini, tampangnya begajulan. Banyak orang nanya, siapa sih itu kayak maling mukanya? Ya hadir. Tapi orang baik dengan kelakuan baik masuk ke kampung kita, insya Allah jadi ditanya. Begitupun ketika seseorang meninggal dunia, ya baik hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 1 hari sampai 7 hari sampai selanjutnya dia tidak akan dapat siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ngapain kita doain 1 sampai 7 hari, bahkan 40 hari, 100 hari, haul dan seterusnya. Dia orang baik ditempatkan di tempat yang baik. Ketika kita mendoakannya, anak-anak yang mendoakannya, kata Imam Ghazali, siksa yang paling berat itu rindu terhadap keluarga. Maka ketika didoakan, insya Allah hilang rasa rindu yang begitu berat yang dialami. Ini hadirin, bukan hanya itu, Allah perluas lagi kenikmatannya, Allah tambahkan lagi keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ketika orang yang sudah meninggal masih terus kita doakan. Makanya 1 hari terus sampai 7 hari ini kita minta sama Allah, kita doain, undang tetangga dan sebagainya, kita doakan dengan baca Yasin, bertawasul kita dengan zikir, tahlil, tahmid, tazkir, semuanya semata-mata adalah untuk kesenangan yang akan Allah berikan ketika kita memohon kepada Allah. Insya Allah semua yang kita mohonkan akan diberikan, diganti dengan kesenangan oleh Allah untuk orang-orang yang telah meninggal dunia yang kita maksud. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya kalau ada orang yang bilang ini bid'ah, itu bid'ah, bodo amat ya, dia mau datang syukur, enggak buat teblak. Ini hadir ya. Maka itu ketika kita hadir di tempat-tempat yang begini, kita mendoakan almarhumah. Kalau ada yang nanyain ini doa diterima apa enggak, nyampe apa enggak, suruh mati aja dia duluan. Kita doain, kalau enggak nyampe lu balik lagi.
Kalau nyampe udah lu nggak usah kemana-mana. Nih hadir rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mohonkan kepada Allah supaya Ibu almarhumah Ibu Tiah itu mudah-mudahan sekali lagi Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan, dan mudah-mudahan keluarganya ditinggalkannya senantiasa diliputi dengan kesabaran dan senantiasa dikuatkan iman Islamnya. Mudah-mudahan kita yang mendoakan hari ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badan kita, dijadikan diri kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan seluruh doa kita dapat dijawab. Ala hadi ini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, dan maaf bila banyak kekurangan. Walaupun minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.